Berjumpa kembali dengan PT Kreator. Ketika mendapat hinaan atau perkataan dari seseorang, tentu kamu merasa sakit hati. Namun jangan malah omongan tersebut menjadi penghambat kesuksesanmu, seperti kisah viral di media sosial. Dia adalah Dian Nursiati yang kerap dihina oleh tetangganya karena dia merupakan anak dari sopir angkutan kota. Angkot kini memberikan balasan menohok pada orang yang menghinanya itu dengan hasil lulus kuliah di Meiho University, Taiwan. Kisah tersebut awalnya ia bagikan lewat akun TikToknya @DianNursiati. Ia membuat video saat memakai toga dan baju wisuda. Dalam video itu, Dian mengungkapkan dulu dia kerap dianggap sepele oleh tetangganya. Waktu itu ada orang yang ngomong begini sama gue, anak sopir angkot aja mimpinya ketinggian, pengen kuliah di luar negeri. Dia sambil menjulurkan lidah. Ada juga yang bilang, alah, Bu paling banter juga dia di sana, cuman jadi pembantu. Cuman emaknya malu, makanya bilang ini program kuliah, begitu. Sabirin aja, ucap akun TikTok @DianNursiati. Pemirsa Kreator, awal mula Dian kuliah di Taiwan. Dian Nursiati yang mengunggah kisahnya di TikTok, anak bungsu dari 3 orang bersaudara ini, berhasil menjadi sarjana di Meiho University, Pingtung, Taiwan, program pendidikan manajemen informasi. Dian pun dengan ramah menceritakan awal mula bisa kuliah di Taiwan. Aku kuliah di sana karena ikut program kuliah dan magang kerja 4 tahun di Taiwan. Jadi pas lulus di SMK Bina Karya 1 Kerawang, sekolahku kerjasama dengan yayasan memberangkatkan siswa dengan nilai tertentu dari hasil UN untuk seleksi program melalui tes bahasa Inggris, Mandarin, dan tulis. Nilai rapor, jurusan, interview, pelatihan, medical, kata Dian yang disampaikan Senin 19 Juli 2021. Setelah melalui berbagai tahapan, Dian berhasil lulus tes tersebut. Pada 2017, belum mendapatkan pengumuman kelulusan, Dian menuturkan jika ada salah satu tetangga di kampungnya yang bilang, gak usah tinggi-tinggi, kayak gitu emang mampu. Dan ada juga yang mengatakan, alah, gak akan diterima, tinggi badan aja gak seberapa. Lalu ada juga yang nyinyir, anak sopir angkot aja segala. Macem-macem khayalannya. Tak butuh waktu lama, Dian membuktikan hinaannya dari tetangganya. Dari hinaan tersebut, maka yang menghalangi untuk meraih mimpinya. Pada Juli 2017, berdasarkan hasil pengumuman dari sekolah, Dian dinyatakan diterima di Universitas Meiho, Taiwan. Gak selesai sampai di situ. Masih banyak omongan tangga kampung yang menaruh Dian itu cukup menguji mental kedua orang tua. Tapi alhamdulillah, September 2017 Dian berangkat tanpa kendala. Di Taiwan pun dia beberapa kali mengalami insiden yang cukup berat, ungkap Dian. Pemirsa Kreator, masa sulit kehidupan di Taiwan oleh Dian. Dian yang tinggal di daerah Kedung Waringin, perbatasan Kerawang dan BKS itu menegaskan jika dari awal mendaftar sampai lulus kuliah di Taiwan, orang tuanya tak pernah mengeluarkan biaya apapun.
dia pun tak hanya sekedar kuliah saat berada di Taiwan. Pemirsa, pada 2017 Dian magang di Caesar Park Genting Hotel, Taiwan. Kemudian pada 2018 sampai 2001 ia magang di PT Kisaragi Food.co Ltd, Jitian, Taiwan. Karena ia mendapatkan beasiswa parsial yang gratisnya itu hanya sebagian, jadi sebagian lagi dibayar dari hasil magang dan part time, curi waktu di luar selama program magang. Dian beberapa kali dapat kendala, jadwal tidak sesuai karena corona, akhirnya harus putar otak bagaimana caranya kita nganggur. Dian tetap bisa bayar kuliah dan makan, kenangnya. Akhirnya Dian memilih melakukan berbagai jenis pekerjaan paruh waktu. Dia pernah bekerja setengah waktu di kebun buah, sebagai pelayan di restoran Yikiniku, hingga menjadi juru masak dan cuci piring di warung tempura. Itu semua aku lakukan karena selain dia harus bayar kuliah, makan, dan lainnya, orang tuaku di rumah kesulitan ekonomi sebab angkot sudah mulai jarang penumpang karena banyak ada ojek online, ditambah masa pandemi, kenangnya. Pemirsa kreator, mental Dian diuji selama berada di Taiwan. Bukan hanya tetangga, teman satu kampus bahkan sering mengkucilkannya. Padahal Dian adalah penerjemah dan menjadi jembatan yang mendaftarkan mereka di tempat magang karena mereka memiliki kendala di bahasa Mandarin. Pemirsa kreator, ia juga beberapa kali masuk rumah sakit. Pada 2019 Dian kecelakaan kerja di perusahaan tempatnya magang. Tangannya terjepit mesin. Pada 2020 Dian harus operasi karena patah tulang setelah ditabrak. Kemudian tahun 2019 sampai 2020 itu tahun yang paling berat, ucap Dian. Pemirsa kreator, prestasi Dian di Taiwan. Agar melepas penat dan mengalihkan pikirannya yang kerap menerima bulian, dia mencoba mengikuti aktivitas menari. Ia mengaku sudah jatuh cinta pada tarian seni Jaipong sejak kecil karena diajarkan langsung oleh ayahnya, Daman Samsudirman. Oleh karena itu, dia mencoba melestarikan budaya Indonesia di kampungnya dengan memperkenalkan tarian Jaipong. Dian juga sering tampil Jaipong di Taiwan saat acara festival dan tempat jadi guru les untuk seni tari Indonesia di Taiwan. Aku juara 1 pas acara pencarian bakat tari Jaipong di Taiwan dan juara 1 acara seni festival seni antar negara, ujarnya. Dian fokus mencari kegiatan yang positif usai menjalani kuliah. Ia kerap mengisi suara kampus dengan tarian Jaipong. Ia sering mengisi acara kampus dengan tarian Jaipong, dan prestasinya tersebut mendapat reaksi positif dari kampusnya. Pemirsa kreator, menuju semester 2 Dian peringkat 3, sementara 3, 4, 5 peringkat 2. Selanjutnya Dian kurang maksimal karena Dian izin operasi 3 bulan. Oh ya pemirsa, peringkat ini diambil dari penilaian peringkat seluruh mahasiswa Indonesia aja. Terakhir aku dapat penghargaan mahasiswa terbaik Indonesia, imbuhnya. Jika mendapat hinaan atau perkataan dari seorang, tentu kamu merasa sakit hati, namun jangan malah omongan itu menjadi hambatan kesuksesanmu.